Hai guys, Assalamualaikum. Saya Rizky Hidayatul Khairiyah dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Di video kali ini, saya akan menyampaikan tentang pentingnya prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Yuk, langsung aja. Penyebaran virus corona memang sudah terjadi, tapi bukan berarti kita hanya diam dan pasrah saja ya teman-teman. Kita harus waspada dan berjaga-jaga, karena di masa pandemi ini kesehatan adalah nomor satu. Nah, kesehatan sangatlah penting. Maka dari itu, mari kita terapkan protokol kesehatan 5M di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas satu persatu protokol kesehatan. Yang pertama adalah memakai masker. Pada awal munculnya pandemi ini, memakai masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sakit saja. Nah, dengan adanya kasus yang semakin hari semakin bertambah dan pandemi ini semakin merajalela, protokol kesehatan pun berubah dengan seiring berjalannya waktu. Sekarang pun kemana-mana harus memakai masker, dimanapun, dan untuk siapapun itu, tidak mengenal sakit ataupun sehat. Jadi, kita harus tetap mematuhinya ya. Dan ingat, jangan menggunakan masker lebih dari 1 hari. Karena masker itu juga dapat menimbun bakteri-bakteri yang nantinya akan berkembang biak menjadi virus. Eits, jangan lupa juga, masker harus selalu digunakan dengan baik ya. Jangan ditaruh di dagu ya teman-teman. Kecuali kalau mau makan dan minum. Nah, seperti ini contoh yang benar memakai masker. Jangan seperti ini ya teman-teman. Ini salah. Nah, berikut ini ada sebagian contoh kecil penerapan pemakaian masker di sekitar lingkungan rumah saya. Mari kita lihat. Nah, ini dia contohnya selalu memakai masker ketika bepergian. Nah, ketika berangkat ngaji pun tidak lupa untuk memakai masker ya kawan. Kalau bisa, jangan bepergian ke tempat umum dulu ya. Dan jika memungkinkan, bekerja dari rumah. Jika tidak, kita harus waspada dan berhati-hati dalam perjalanan. Jika memungkinkan kalian naik kendaraan umum, pastikan hindari kontak sosial dengan orang lain atau memilih tempat yang tidak berdesakan dengan orang lain. Harus selalu ingat ya, terus melakukan social distancing ketika dalam perjalanan maupun melakukan pekerjaan. Ada sebuah video dari seorang seniman, yakni Juan Delkan yang kemarin sempat viral. Nah, ini dia videonya. Di dalam video tersebut ada sederetan korek api yang saling menyinari dan terbakar. Untuk menghentikannya, ada salah satu yang menyingkir. Nah, itulah salah satu contoh cara pencegahannya. Tapi jangan khawatir ya, dan kita menjaga jarak bukan berarti kita putus hubungan loh ya. Karena di zaman sekarang ini, zamannya sangat canggih, zaman modern. Kita bisa menjalin silaturahmi dengan cara telepon, video call, yang mana bisa menyambung tali komunikasi satu sama lain. Nah, untuk protokol kesehatan yang selanjutnya adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Protokol kesehatan ini tidak kalah penting juga untuk mencegah tersebarnya virus corona. Untuk hasil yang efektif, kalian disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik untuk membunuh kuman-kuman dan virus. Apa sih keuntungan dari kita menjaga kebersihan tangan?
Tentu banyak manfaatnya. Salah satu contoh dari manfaat menjaga kebersihan tangan adalah ketika kita pulang dari bepergian, hendaknya kita mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rumah. Nah, kenapa harus begitu? Karena kita pasti di luar sana berinteraksi dengan orang lain yang menyebabkan bakteri atau kuman itu ikut di dalam tubuh kita. Setelah mencuci tangan, alangkah baiknya kita mengganti pakaian yang tadinya dibuat bepergian supaya kuman ataupun virus bakteri itu bisa terbunuh dan tidak menyebar luas. Kali ini untuk sebagai contoh, ada seorang santri di mana dia hendak melakukan suatu kegiatan diawali dengan mencuci tangan dan kakinya dengan air mengalir supaya tetap menjaga protokol kesehatan. Dan selanjutnya adalah menjauhi kerumunan. Masyarakat Indonesia diimbau oleh pemerintah untuk menjauhi kerumunan yang berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak kalian bertemu dengan orang lain, semakin banyak juga kasus-kasus baru yang akan diciptakan oleh virus-virus yang sangat jahat. Oleh sebab itu, hindarilah kerumunan, terutama bagi kalian yang sakit. Alangkah baiknya kita di rumah saja. Nah, tetapi dengan kita di rumah, kita juga bisa mengontrol emosi ya. Karena dengan situasi seperti ini, banyak rencana yang tidak sesuai dengan keinginan kita, bahkan banyak sekali juga yang gagal. Liburan yang gagal begitu saja dikarenakan pemerintah menghimbau untuk menjauhi keramaian. And the last is mengurangi mobilitas. Penyebab penyebaran virus corona bisa terjadi di mana-mana. Jadi, pemerintah pun menghimbau untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk mengurangi mobilitas. Semakin banyak kalian menghabiskan waktu di luar rumah, semakin besar pula kemungkinan kalian terpapar virus COVID ini. Oleh karena itu, apabila kalian tidak ada keperluan mendesak, lebih baik di rumah saja deh. Ikuti aturan pemerintah supaya kita kembali hidup sehat. Menurut Kementerian Kesehatan, walaupun kalian sehat dan tidak terdapat gejala apapun, belum tentu kalian pulang dengan keadaan yang sama. Pasalnya, virus corona ini menginfeksi dan menyalurkan virusnya dengan sangat cepat. Dan sampai sekarang pun, pemerintah masih menerapkan pengurangan mobilitas di setiap tempat liburan, di tempat perbelanjaan, dikarenakan kasus COVID ini semakin melonjak setiap harinya. Yang sekarang ini disebut dengan PPKM. Dengan diadakannya PPKM ini, alhamdulillah sekolah-sekolah sekarang sudah mulai dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan juga mengurangi mobilitas tentunya. Dan ini adalah suatu contoh penerapan protokol kesehatan pengurangan mobilitas yang dilakukan di tempat pembelajaran mengaji di masa PPKM yang sekarang ini. Ups, ada yang ketinggalan nih. Hampir aja lupa sama pentingnya vaksinasi. Jika ada yang tanya, emang apa sih fungsinya vaksinasi itu? Jangan diremehkan ya. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh seseorang supaya mampu mengenali dan dengan cepat melawan virus yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga jika suatu saat kita terpapar penyakit tersebut, tubuh kita hanya akan terjadi gejala-gejala ringan saja. Begitupun dengan sebaliknya, apabila kalian tidak melakukan vaksinasi, maka
kekebalan tubuh kalian tidak spesifik dengan penyakit yang seharusnya bisa dicegah dengan melakukan vaksinasi. Nah, meskipun ada yang setelah divaksin merasa pusing, demam, flu, atau gejala-gejala lainnya, vaksin sendiri memiliki banyak manfaat daripada efek sampingnya loh. Yaitu, vaksin sendiri akan membentuk antibodi yang tinggi dan lebih kuat. Ingat, vaksin tidak hanya berfungsi untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain. Oleh karena itu, meskipun masih banyak beredar isu atau hoax-hoax mengenai vaksinasi yang belum benar kejelasannya, masyarakat tidak perlu lagi ragu dan khawatir terhadap vaksinasi tersebut. Karena vaksin COVID-19 ini aman dan halal. Hal ini disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat. Maka dari itu, masyarakat tidak perlu ragu lagi. Demi kepentingan bersama, hayo, siapa dari kalian yang belum vaksin? Segera vaksin ya. Karena sekarang ini vaksin menjadi syarat untuk melakukan kegiatan apapun itu. Semangat sehat ya kawan-kawan. Semoga dengan adanya vaksin ini, wabah pandemi segera berakhir. Amin. Capek kan hidup seperti ini terus? Oleh karena itu, mari kita lawan wabah ini dengan melakukan vaksinasi. Sekian dari saya, apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.